Puji nama Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita pada saat ini kita boleh ketemu lagi di dalam renungan 79. Kita akan membaca dalam Injil Matius 13 dan Injil Lukas pasal 8. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Itu berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Itu pun di Injil Matius juga ditulis mulai ayat 1 dan seterusnya. Saya baca Injil Lukas pasal 8 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saya beri tema firman Tuhan, apakah hati kita ini tanah yang baik? Apakah hati kita tanah yang baik? Di dalam Amsal Sulaiman, pasal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Itulah sebabnya kita harus menjaga kondisi hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Itu di dalam Amsal 4 ayat 23. Dari hati ini terpancar kehidupan. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Dan kita tahu di dalam Matius 15 ayat 19, dari hati itu timbul segala niat yang jahat dalam hati manusia. Dalam pikiran manusia itu timbul pikiran yang jahat, itu dari hati. Ini menunjukkan bahwa kondisi hati itu memiliki peranan yang penting dalam perjalanan hidup kita. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini, hati ini harus kita jaga. Karena ini memiliki peranan yang penting. Dan apa yang terjadi dengan hidup ini sangat bergantung pada apa yang ada di hati. Kalau hati kita bersih, maka jalan hidup kita pun akan bersih. Kalau hati kita kotor, jalan hidup kita pun akan kotor. Jika hati kita penuh sukacita, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu juga dengan penuh sukacita. Tetapi apabila hati kita pahit, maka jalan yang kita tempuh pun akan diwarnai dengan kepahitan. Semua itu tergantung dari hati manusia. Firman Tuhan sering menggambarkan bahwa hati itu seperti tanah yang berbatu-batu. Ditulis di dalam Injil Lukas ini, juga Injil Matius, bahwa hati manusia itu seperti tanah yang berbatu-batu, seperti tanah di pinggir jalan yang keras, juga seperti tanah yang penuh dengan semak duri, dan juga ada tanah yang subur dan tanah yang baik. Tanah di mana benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan akan berbuah lebat.
meskipun sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dampaknya terhadap masing-masing orang itu berbeda. Sangat bergantung pada kondisi tanah hati mereka. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, masing-masing orang itu berbeda. Ada sekali orang-orang anak Tuhan yang begitu mendengar firman Tuhan, itu meresap, tertanam di dalam hati. Kemudian dia akan berbuah menjadi banyak. Dan dia akan boleh selalu menjadi berkat. Tanah hati mereka, jika mereka mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya keras dan berbatu, maka firman Tuhan itu tidak berarti apa-apa dalam hidup mereka. Jadi kalau hati mereka keras, mereka pun firman Tuhan tidak ada artinya. Kita selalu akan menolak firman Tuhan. Tapi kalau tanah hati kita baik, maka kita akan berbuah-buah. Kita akan menjadi berkat. Kita akan semakin hari semakin maju di dalam mengiring kepada Tuhan. Hati itu dikategorikan sebagai tanah yang baik. Apabila tanah yang baik itu dalam keadaan bersih, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, dendam, atau ambisi duniawi sekalipun, kita rajin datang ke ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, maka hati kita itu, karena hati kita itu lembut, hati kita itu adalah hati yang baik, maka hal tersebut, segala kebencian, sakit hati, iri hati, kepahitan, kekecewaan, dendam, dan sebagainya itu akan lenyap oleh karena firman Tuhan itu yang berdampak di dalam hidup kita. Itu kalau tanah hati kita baik. Tetapi kalau tanah hati kita keras, firman Tuhan yang bagaimanapun indahnya, sepertinya tidak ada artinya. Itu akan kita tolak karena hati kita keras, berbatu-batu. Atau hati kita penuh dengan semak duri, kebencian, kejengkelan, iri hati, dan sebagainya. Tetapi kita tahu di dalam Amsal 24 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahui dan membalas manusia itu menurut perbuatannya? Dalam ayat ini kita melihat apakah dia yang menguji hati itu tidak tahu yang sebenarnya. Tanah hati itu harus dibajak setiap hari, dicangkul, dibersihkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan diratakan. Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Ini yang menjadi doa Daud setiap saat. Selidiki aku, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang baik pasti tumbuh
dan berbuah lebat. Jadi kita sadar kenapa anak-anak Tuhan seringkali banyak mendengar firman Tuhan, tapi tidak berbuah, tidak tahu apa arti firman Tuhan. Itu kita datang ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, pulang dari rumah ibadah, firmannya sudah hilang semuanya. Karena itu tumbuh di tanah hati yang berbatu-batu atau semak duri atau di pinggir jalan. Sebab itu mari milikilah tanah hati yang baik. Apakah hati kita ini adalah tanah hati yang baik? Kita selidiki, kalau belum, biarlah kita berdoa, Tuhan cangkulilah hati saya ini yang kurang beres, supaya Tuhan membereskan itu semuanya dalam kehidupan kita. Kita memiliki tanah hati yang baik. Setiap firman Tuhan boleh mendatangkan berkat atas kehidupan kita, merubah seluruh kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Hati kami ini seringkali seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, atau tanah yang ada di pinggir jalan. Tuhan, mari ratakan tanah hati kita, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki tanah hati yang baik. Setiap benih firman-Mu boleh bertumbuh dan boleh berbuah-buah, mengubah seluruh kehidupan kami, menjadikan kami boleh menjadi berkat, supaya firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih, memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong memberkati Ibu Gembala kami, topang terus pelayanannya. Berikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah. Call center yang dengan setia melayani kami, Tuhan Engkau berkati mereka, balas mereka dengan limpah-limpah. Waktu yang mereka sudah korbankan, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong keluarga GPDI El Shaddai saling mengasihi, sama seperti Engkau telah mengasihi keluarga GPDI El Shaddai, sehingga orang akan tahu keluarga GPDI El Shaddai adalah murid-Mu. Sekian Tuhan, terima kasih. Amin.